Jadi di dalam konsep perencanaan ini ada 10 langkah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas. Ada 10 tahap langkah kegiatan yang harus kita lakukan ke depan akhirnya sebuah peraturan daerah. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kita laksanakan kegiatan kalau tidak ada payung hukum. Sehingga peraturan daerah atau perda itu merupakan payung hukum atau secara legal berkonsekuensi kepada pendanaan. Jadi dana tidak bisa dianggarkan, tidak bisa diberikan pagu anggaran terkait dengan penanganan sampah kalau tidak ada payung hukum yang jelas. Oleh karena itu kita bersama-sama akan menyusun tahapan-tahapan yang akan saya rinci satu persatu. Kemudian tidak hanya selesai sampai di sini. Mudah-mudahan di tahun anggaran APBD pokok 2026 itu sudah mulai dianggarkan. Nanti di dalam perencanaan ini di mana tempatnya, pembiayaan-pembiayaan kita akan lihat bersama sehingga Bapak Bupati juga bisa melakukan review terhadap penilaian kajian terkait dengan persampahan. Nah, sebagai kitab suci dari pengkajian lingkungan hidup, khususnya persampahan. Kalau kita orang beragama kan punya kitab suci ya. Kalau Kristen punya Alkitab, Islam punya Al-Quran dan seterusnya. Nah, kalau pemerintah daerah yang dipedomani adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum kita secara hierarki mulai dari undang-undang itu adalah tertinggi. Yang paling tinggi di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya adalah terkait dengan persampahan. Nomor 1 adalah Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, nanti kita bisa buka. Yang biru ini Bapak Ibu sekalian ada link. Jadi kalau saya klik yang warna biru, seandainya tersambung dengan internet, bisa kelihatan langsung. Jadi yang warna biru ini untuk diklik. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah berbahaya dan beracun atau B3. Kalau orang lingkungan hidup pasti paham ya. Serta limbah B3. Nah, kenapa ini harus kita masukkan? Karena mengantisipasi bahaya limbah B3 khususnya dari rumah sakit. Apakah ada rumah sakit di sini? Ada. Ya. 200 meter itu RSUD. Ya. Jadi yang biasa mengeluarkan limbah B3 ini yang pertama adalah rumah sakit. Ya. Yang kedua adalah pabrik, limbah pabrik. Yang ketiga bengkel. Bengkel-bengkel juga mengeluarkan limbah. Nah, yang paling banyak mengeluarkan kontribusi limbah, saya tidak tahu apakah ada tambang di Paniai. Belum ya? Nah, ini kita harus antisipasi supaya ketika ada izin tambang, maka dia harus memenuhi syarat izin AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan yang paling di bawah PT SER untuk izin dari lingkungan hidup. Kalau AMDAL biasanya provinsi, ya. Kalau dinas lingkungan hidup kajian PT SER. Kemudian setelah itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 2004 tentang penanganan sampah akibat bencana. Nah, misalnya kalau ada terjadi longsor, dia membawa sampah dari tempat yang longsor ke kota. Nah, itu bagaimana penanganannya itu diatur juga. Atau terjadi banjir, misalnya ada meluap danau atau sungai meluap, banyak kotoran-kotoran yang ditimbulkan setelah surut, pasti banyak sampahnya. Nah, itu bagaimana
proses penanganannya, itu semua diatur. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas, saya tidak tahu apakah ada peraturan daerah provinsi terkait dengan lingkungan hidup dan persampahan. Provinsi Papua Tengah ini harus dilihat. Saya juga belum searching ya di Google apakah sudah ada atau belum. Kalau ada, berarti kita harus mengacu kepada Perda provinsi. Setelah itu kalau tidak ada Perda, biasanya ada peraturan gubernur, ya Pergub, terkait dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Nah, kemudian ada Perda Kabupaten Paniai. Nah, ini yang kita mau bikin karena saya tanya Pak Kadis belum ada ya Perda. Nah, ini yang kita mau buat. Nah, terkait dengan Perda, peraturan daerah Bapak Ibu sekalian, ada 2 usulan. Bisa diusulkan oleh eksekutif, bisa diusulkan oleh inisiatif DPRD atau di sini DPRK. Ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan tupoksi atau leading sektor persampahan lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Jadi kalau daripada kita menunggu DPRD yang melakukan usul inisiatif lama, lebih bagus inisiatif dari eksekutif, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang kita mau buat embrionya, janinnya, kemudian nanti kita akan melahirkan peraturan daerah. Nah, kemudian yang dokumen yang kita butuhkan, apakah ada peraturan atau keputusan bupati terkait dengan ini selama ini, persampahan atau lingkungan hidup. Kita butuh, Pak Kadis. Kemudian dokumen yang kita butuhkan adalah dokumen peraturan daerah RPJMD. Sudah ada? Pastinya sudah ya, sudah ditetapkan karena itu adalah termuat visi, misi, program dan janji-janji politik kepala daerah, bupati dan wakil bupati ada di RPJMD. Nah, kita butuh. Setelah itu kita membuat dokumen Renstra, rencana strategis dan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup. Apakah sudah ada Renstra? Kalau Renstra secara umum, bukan hanya fokus di lingkungan hidup. Apakah sudah ada Renstra? Nah, di dalam Renstra Dinas atau OPD, di dalamnya ada kajian tentang lingkungan hidup dan persampahan. Ya, nanti tolong dicari. Selain Pak Kadis, ada staf lingkungan hidup. Semua ada staf. Ada Bapak ya? Ada semua datang. Ya. Sudah ada Renstra? Ada. Ya? Sudah ada, bagus. Nanti itu kita butuh dokumen untuk mengkaji. Siap ya? Baik. Nah, untuk dasar hukum sampai di situ saja. Kalaupun dalam perjalanan kita akan bahas, nanti akan ada sesi tanya jawab. Pasti Bapak Ibu yang lebih tahu ya, karena mungkin ada yang sudah melakukan BIMTEK atau ada hal-hal terkait dengan regulasi-regulasi yang baru dari pusat maupun provinsi yang belum saya akomodir di sini, itu bisa ditambahkan sebentar. Nah, kalau kita sudah punya payung hukum, kita masuk di tahap pertama. Apa yang kita lakukan Kabupaten Paniai dalam hal ini Pemda? Yang pertama, tahap persiapan dan pembentukan tim. Nah, untuk menetapkan struktur kerja dan komitmen awal, langkah-langkah yang dilakukan ada 3, Bapak Ibu sekalian. Membentuk tim penyusun. Ini saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Jekstrada. Nanti Bapak Ibu bisa rubah istilah ini. Cuman saya saja yang inisiatif untuk membuat Jekstrada, yaitu kajian strategis daerah atau Jekstrada melalui SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Bupati. Kemudian langkah kedua, menyusun rencana kerja. Jadi kita sama-sama kalau sudah ada tim menyusun rencana kerja atau work plan. Kemudian terdiri dari jadwal kerja, kemudian kebutuhan data-data, kemudian anggaran atau biaya, dan peran setiap anggota yang disebut dengan job description. Jadi setiap
Anggota mengerjakan apa? Siapa mengerjakan apa? Seperti itu. Itu tahap persiapan. Kemudian kita masuk di tahap kedua. Tahap kedua adalah pengumpulan data awal atau baseline data. Tujuannya untuk memetakan kondisi real pengelolaan sampah di Kabupaten Paniai. Data-data apa saja yang dibutuhkan? Ada 6. Yang pertama data timbunan sampah. Ini per kilo, per kapita, per hari atau per ton. Nah ini saya lupa tulis per ton. Yang paling besar adalah ton. Apakah data timbunan sampah ini sudah pernah di Bapak Ibu yang tupoksinya terkait dengan ini di lingkungan hidup? Ada yang tahu? Satu rumah tangga berapa kilo per hari menghasilkan sampah? Sudah pernah dikaji? Belum pernah ya? Belum. Begitu kumpul langsung angkat buang. Ya. Hanya itu saja yang kami jalan. Ya. Iya. Ya. Jadi itu bisa dihitung secara matematis, secara kajian kita bisa hitung. Rata-rata satu rumah tangga berapa menghasilkan sampah setiap hari. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, itu bisa kita pilah. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, kita ambil sampel di setiap RT atau RW yang menyebar di semua distrik. Kemudian tidak usah semua rumah tangga karena banyak sekali. Jadi kita ambil sampel saja dengan metodologi yang akan kita buat sama-sama dalam perencanaan ini, supaya Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata sampah rumah tangga per hari per kilogram itu berapa kilo, 5 kilo kah, 6 kilo kah, dan seterusnya. Nah itu harus ada data. Yang kedua, cakupan layanan seperti pengangkutan, pemilahan, TPS, TPS 3R, tempat pembuangan akhir atau TPA, aktivitas masyarakat. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mau mengangkut sampah mulai kesadaran di rumah tangga. Jadi rumah tangga sedapat mungkin taruh di kantong sampah. Jadi di kantong sampah ada 2, yang satu untuk sampah organik, yang satu untuk anorganik. Nanti datang dump track, bukan dump track, ada trek langsung ke rumah tangga ya? Oh langsung ke rumah tangga. Tidak masuk di kontainer. Iya, tidak masuk. Tidak masuk di kontainer. Ya, langsung. Tidak masuk di TPS ya, tempat pembuangan sementara. Ya, tidak. Dari rumah tangga langsung. Langsung. Ada yang di TPS, ada yang di trek. Oh ya. Tidak salah ya. Nah. Ini kalau tidak salah. Oke, baik. Jadi untuk manajemen pengelolaan sampah nanti kita atur setelah kita buat peraturan daerah, itu sudah diatur setiap hari apa sampah diangkat per kontainer. Mungkin setiap hari karena produksi sampah ada, sebaiknya ditempatkan di TPS, tempat pembuangan sementara. Nanti kontainer trek kontainer datang ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi itu manajemen persampahan. Nah, setelah kontainer ambil, dia buang ke TPA. Nah, kita akan buat jadwal hari-hari apa, apakah setiap hari atau setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis dan seterusnya, nanti sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, kondisi sarana prasarana berupa armada, truk, kontainer, alat berat, fasilitas daur ulang, TPA, sanitary landfill atau open dumping. Nah ini TPA apakah layak di Kabupaten Paniai? Sesuai dengan tinjauan apakah kementerian yang datang atau ada sorotan masyarakat atau LSM menyoroti terkait dengan Ada. TPA? Tentang open dumping sudah ada teguran dari pusat. Iya. Itu tidak boleh. Ya karena itu kan buang sampah secara terbuka begitu. Iya. Itu sudah tidak boleh open dumping. Itu tidak boleh ya. Betul ya. Itu sudah dilarang. Ya. Apakah ada alat berat
di TPA? Kami sudah usulkan karena itu mau tidak mau harus ada. Harus ada ya. Ya, Untuk supaya tidak Ya. menumpuk. ya. Oke, baik. Kami selama ini 2 kali sewa dari PT CP dan punya alat itu. Oke, Ya, baik. ya. Jadi sudah bersih. Ya. Ya. Nah, ini yang harus kita akan bicarakan bersama sehingga keperluan armada truk apakah sudah ideal jumlah truk Harus tambah. harus tambah. Hmm, Oke, kemudian kontainer harus tambah. tambah. Alat berat sudah, fasilitas daur ulang. Fasilitas daur ulang adalah peralatan untuk pembuatan kompos. Sementara masih belum. Belum. Nah, ini bisa kita usulkan Heeh. di kementerian. Yang penting kita sudah punya perda. Nah, ini yang semua akan kita kaji. Pak. TPA-nya sudah milik pemerintah. TPA ya. Ya, sudah. Iya, jadi tanahnya bukan tanah masyarakat lagi, Ya, sudah sudah milik pemerintah. sudah ada sertifikat ya. Oke, baik. Kemudian yang keempat, data kelembagaan antara lain struktur Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SOTK, unit operasional regulasi yang sudah ada. Ini kan pasti ada ya dokumen ini. Susunan organisasi tata kerja. Itu kan SK Bupati ya. Turunan dari Perda. Dinas Lingkungan Hidup di sini berapa bidang? Oh, 3. Kalau 3 berarti dia kategori B. Karena kalau dia A itu 4 bidang. Ya. Klasternya. Kemudian yang kelima, sumber pendanaan dari APBD. Jadi selama ini pagu anggaran yang diberikan khusus untuk bidang persampahan berapa? 14 miliar. 14 miliar. Hmm. 14 miliar. Itu khusus bidang persampahan atau untuk total? Semua. Oh, total. Jadi di sini ada 19 kelompok. Jadi tenaga kerja 19 kelompok itu 1 tahun anggaran itu 4 miliar 700 juta lebih. 4 miliar. Ya. Itu upah kerja, gaji mereka. Iya. Nah, untuk pengadaan sarana prasarana kena efisiensi. Iya. Tidak jadi tahun ini. Iya. Terus ditambah dengan belanja pegawai, Iya. tambah operasional dinas. Iya. Itu semua. Iya. Biaya pegawai kan dari DAU, Ya. dana DAU. Jadi pengadaan sarana prasarana itu sudah kena di perubahan. Iya. Jadi ada 11 bak yang sudah didorong Pindah-Bire. Iya. Bak sampah. Di mata-mata jalan itu harus ada di sini semua. Iya. Dengan trek 1. Iya. Baik. Iya, jadi pagu anggaran total 14 miliar. Ya, itu Apakah semua. sudah- Yang tadi saya sebut itu semua. Iya, semua. Ya. Apakah sudah termasuk dana otsus masuk? OSUS itu yang gaji 19 kelompok itu. Yang Oh, itu. berjumlah 598 orang. Oh, itu dari dana otsus. Ya. Oke. Kemudian kalau DAK, dana DAK apakah ada? Fisik. Dana DAK yang di perubahan itu. Jadi ada bangun tempat pemilahan sampah. Oh, Ada ya? 2 yang sedang bangun. Oke. Terus yang ditambah dengan yang tadi pengadaan itu. Iya. Oke. Kena di situ. Baik. Ya, terima kasih Pak Kadis. Apakah 14 miliar itu dirasa cukup untuk? Tidak cukup. Tidak cukup. Nah, oleh karena itu nanti di dalam pengkajian ini kita akan menghitung berapa kebutuhan sesungguhnya anggaran tuntas pengelolaan sampah dari rumah tangga sampai ke TPA. Kita akan hitung. Nah, itu yang kita akan ajukan ke kementerian. Per kecamatan lagi. Iya, per kecamatan. Nanti kita akan bagi per distrik. Iya. Atau per kampung. Ya, itu kita akan hitung berapa kebutuhan fasilitas operasional sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk penanganan tuntas sampah. Siap. Nah, kemudian retribusi, apakah ada retribusi sampah? Kami Tidak ada ya, masih nol. Ya. Tidak menjadi PAD. Ke depan harus jadi itu retribusi itu income daerah. Ya. Harus. Harus. Ya.
Karena kalau tidak ada kontribusi masyarakat, bagaimana operasional bisa jalan? Betul. Iya. Jadi harusnya apakah ada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi? Biasanya kalau tidak ada perda itu pungli. Tetapi kalau ada perda berarti itu wajib dipungut. Siap. Sudah ada ya perda? Ya, Bapak. perda retribusi persampahan memang sudah ada, Iya. cuma perlu ditertibkan baik. Oh, berarti sudah ada payung hukum, Iya. tetapi belum ditertibkan, belum dioptimalkan. Optimalkan penerapan yang masih- Penerapan. masih- Berarti itu dinas pendapatan. Ya, dispenda sudah. Ada dinas pendapatan hadir? Tidak hadir ya? Harusnya dilibatkan juga. Baru ini Dinas Pendapatan Daerah sudah koordinasi dengan kami. Oke. Jadi untuk retribusi sampah ini sepenuhnya serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup yang jalankan. Iya. Begitu. Oke. Ya, Selama jadi- ini mereka yang rangkap semua. Siap. Jadi sumber dana kita nanti selain di APBD ada dari retribusi, kemudian dari kemitraan atau dari perusahaan atau dalam bentuk CSR. Apakah ada perusahaan-perusahaan di sini yang Ada yayasan yang dipercayakan, tapi selama ini sudah berhenti kan operasi sampahnya. Oh, Jadi gitu. mereka kumpul-kumpul aqua botol lalu mereka produksi apa tidak tahu. Selama ini mereka yang mengurangi itu sampah itu. iya. Tetapi kami akan cek lagi, Iya. kami koordinasi lagi. Kalau ada perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank yang ada di sini, bank apa? Bank Papua dengan BRI. Cuma dua. Nah, kalau Bank Papua dengan BRI berarti kepala dinas bisa minta CSR, corporate corporate social responsibility, artinya tanggung jawab sosial. Ya, ya. Jadi itu setiap perusahaan itu wajib ada undang-undang CSR. Mereka harus memberikan 5% dari total keuntungan perusahaan itu untuk masyarakat. Ya, ya. Nah, untuk masyarakat ini biasanya diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah misalnya minta kepada bank atau perusahaan bahwa kami butuh kontainer atau kami butuh mobil truk. Itu diadakan di daerah-daerah lain itu tidak dikasih dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Nah, ini yang saya dari tidak tahu. dari Bank Bisa Papua ada, tanya. kami biasa Nanti- operasi. Iya, bisa. Ada ya? Ya ada. Oh, ada. Bank Papua ada, BRI juga ada. Tidak ada BRI sampai sekarang belum ada. Bisa, BRI harus bertanggung jawab. Iya, Dia harus siap. kasih. Kami akan menyurat. Iya, nanti menyurat minta CSR bahwa kami butuh truk untuk masyarakat sampahnya diangkut. Begitu ya CSR. Baik, kita lanjut. Kemudian yang nomor 6, praktik lokal, kebiasaan masyarakat, peran gereja, komunitas adat, tantangan geografis. Nah, tadi Bapak Bupati sudah sampaikan contoh di Afrika bahwa kalau ada daun jatuh saja dia ambil tanpa disuruh. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran masyarakat, kebiasaan. Nah, oleh karena itu selain peran gereja yang selalu memberikan pengumuman di gereja, kemudian saya lupa tadi harus masukkan di sekolah juga. Jadi di sekolah-sekolah guru-guru sudah harus memberikan edukasi, memberikan pendampingan, pembelajaran terkait dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya ada daun jatuh, itu hal-hal kecil yang Pak Bupati kasih contoh, tetapi itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Mulai dari PAUD, ada PAUD sini. Nah, karena PAUD ini sudah menjadi wajib ya, wajib 13 tahun. Jadi anak-anak tidak bisa masuk SD kalau tidak punya sertifikat PAUD. Kan sudah wajib sekarang. Nah, jadi yang paling bagus anak-anak diajar dari PAUD, pendidikan anak usia dini, SD, SMP, supaya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya tangkap
yang disampaikan Pak Bupati tadi itu bahwa ada daun selembar jatuh, kita langsung otomatis angkat. Itu yang namanya kesadaran. Nah, ini yang akan kita rancang bagaimana desain untuk membuat kurikulum pendampingan atau edukasi kepada anak sekolah, kemudian juga anak sekolah minggu di gereja, dan peran tokoh adat. Jadi masyarakat adat juga ikut berperan untuk mengkampanyekan terkait dengan kesadaran kebersihan atau persampahan. Nah, metode yang akan kita gunakan ke depan adalah survei lapangan, kemudian wawancara, forum grup diskus, observasi, studi dokumen. Oke, kita lanjut ke tahapan ketiga. Apakah saya lanjut terus sampai tahap ke-10 atau Lanjut. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya di tahap 1 dan tahap 2? Bagaimana? Moderator mau lanjut atau kita buang dulu diskusi? Lanjut saja. Kembali ke bagaimana kita lanjut atau langsung kita buka sesi pertanyaan saja. Lanjut ya, karena ada 10 Iya. 10 tahap. Dilanjutkan saja. Baik, makasih moderator. Tahap ketiga, analisis situasi dan permasalahan. Tujuannya untuk menentukan isu strategis yang harus ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paniai. Nah, yang kita lakukan secara akademisi, kita melakukan analisis SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Jadi strength itu kekuatan, apa yang menjadi kekuatan, kemudian weakness adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah tantangan. Nah, ini secara akademisi bisa dilakukan analisis SWOT. Nah, tugasnya kami sebagai dosen melakukan analisis SWOT. Kemudian ada juga analisis gap, kesenjangan yang terjadi antara kondisi sekarang dan target nasional. Jadi 75% pengurangan, 100% penanganan sampah. Jadi target nasional bahwa 75% itu sudah harus minimal sampah terjadi pengurangan. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan kunci. Nah, di sini kita mengidentifikasi, menginventarisir masalah sebaran penduduk yang berjauhan. Nah, itu kita minta data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Apakah? Oh, tapi di Nyadire ya. Ada juga di sini. Nah, itu bisa kita minta Kabupaten Paniai dalam angka. Ada ya? Ya, kita minta untuk menjadi dokumen mau lihat penyebaran penduduk setiap 1 km berapa penduduk. Kemudian akses jalan ke TPA. Nah, ini penting. Apakah akses jalan ke TPA ini beraspal, berlumpur atau keras? Aspal ya? Beton. Oh, beton bagus ya. Oh, berarti lancar truk-truk sampah dalam ruangan ya karena beton. Jalan porosnya satu saja. Satu jalan poros aksesnya. Aksesnya. Oh, tidak. Kalau jalan yang masuk ini biasa ada yang beton, ada yang Iya. pasir, ada yang toh Bapak. Oke. Kalau saya tidak salah. Nah, itu nanti kita akan tinjau lokasi. Ya. Kita Siap. akan tinjau. Saya kira orang kementerian juga sudah pernah tinjau ya. Minimnya fasilitas daur ulang. Nah, daur ulang ini yang Tidak ada. tidak ada ya. Tidak ada. Nah, ini bisa kita susun. Jadi di tempat lain itu Bapak Ibu sekalian ada Pila-pila juga tidak ada. Iya. Organik juga tidak ada. Iya. Jadi semua campur buang campur begitu. ya. Nah, ini yang persoalan. Itu bisa menumpuk karena plastik itu tidak bisa diurai. Itu dia membutuhkan berabad-abad. Nah, oleh karena itu di TPA, sebelum ke TPA sebenarnya dari rumah tangga itu sudah harus dipilah supaya tidak menyulitkan petugas dalam hal memilah. Nah, makanya di TPA apakah ada pemulung di sana? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sebenarnya ada pemulung itu membantu karena pemulung dia memilah sampah plastik.
Karena sampah plastik di daerah-daerah lain itu dijual per kilo 3.000. Misalnya botol-botol aqua begini mereka pungut, ditimbang. Kemudian mereka dapat uang, yang pemulung besar itu, yang penada, pembeli dia kirim ke Jawa untuk dikelola. Belum ada penada. Wah, ini bisnis bagus sebenarnya. Ya? Oh, sudah ada. Tapi sekarang stop. Stop. Sementara berjalan P3. P3. Iya. Nah, ini peluang kalau memang ada Bapak Ibu yang mau bisnis ini bagus. Nanti dikasih modal sama pemerintah. Apakah sudah ada terbentuk koperasi merah putih? Sudah. Nah, itu bisa menjadi unit usaha dari koperasi merah putih. Bisa jadi unit usaha. Sebenarnya ini peluang bisnis, sampai itu uang sekarang. Oke, saya lanjut. Nanti kita akan pikirkan bersama. Rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, ini yang akan kita ciptakan bagaimana formulasinya. Itu yang pertama. Untuk menyadarkan masyarakat. Keterbatasan SDM dan anggaran. Nah, itu tadi salah satu problem bahwa Pak Kadis bilang 14 miliar kurang. Nah, salah satu di sini saya tulis keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Artinya kita membutuhkan tenaga yang banyak tetapi tidak ada anggaran untuk menggaji. Seperti itu ya. Nah, ini kendala. Oleh karena itu nanti kita akan membuat formulasinya. Oke, kita masuk ke tahap yang keempat. Apa yang harus kita lakukan adalah perumusan arah kebijakan. Nah, tujuannya untuk menentukan fokus kebijakan daerah. Arah kebijakan Kabupaten Paniai yang pertama penguatan kelembagaan dan regulasi persampahan. Penguatan kelembagaan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus kuat. Kita sudah bersyukur Pak Bupati sudah memberikan apresiasi dan pujian kepada Pak Kadis bahwa mengurus sampah dan mengurus manusia itu hal yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita harus memberikan penguatan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Regulasi persampahan harus tercipta. Kita dorong untuk terbentuknya peraturan daerah. Yang kedua, peningkatan cakupan layanan persampahan hingga distrik terpencil. Nah, ini yang kita sudah sampaikan tadi bahwa kita petakan per distrik ya. Nanti distrik per kampung lagi yang paling kecil. Nah, kita butuh data dari BPS untuk mengetahui berapa kilometer per rumah tangga. Biasanya ada 1 kilo dari satu rumah ke rumah lain jaraknya ada 500 meter, ada yang 1 kilo, bahkan ada yang 2 kilo ya penyebarannya. Nah, itu juga harus dihitung. Ada rumusnya untuk menghitung bagaimana caranya supaya ada titik untuk pengangkutan sampah pada bak sampah atau kontainer. Saya lanjut. Pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, ini tadi Pak Kadis sudah bilang bank sampah. Bank sampah ya, atau istilahnya di kota ini bank sampah. TPS 3R. TPS 3R ini tahu artinya? Tempat pembuangan sementara 3R. Reduce, recycle. Ya. Reduce apa? Reuse, penggunaan kembali. Recycle, daur ulang. Ya. Itu istilah bahasa Eropa, Inggris. Kita harus pakai bahasa Paniai. 4. Pengurangan sampah dari sumbernya. Pemilahan atau edukasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Edukasi ke sekolah-sekolah supaya terjadi pemilahan itu sudah dimulai dari rumah tangga. 5. Pengelolaan TPA yang lebih ramah lingkungan. Nah, apakah TPA di mana tempatnya ya namanya? TPA apa? Di tanah merah di atas. Ya, tanah merah. Apakah ramah lingkungan? Maksudnya
ramah lingkungan ini dalam pengertian tidak menimbulkan banjir atau longsor atau menimbulkan bau yang tidak sedap, sementara ada rumah-rumah di sekeliling situ. Sementara Ya. masih belum keluar Oh, baunya. tidak ada rumah ya? Ke depan Walaupun tidak ada tahu. rumah, apakah sampah di situ kalau kita ke sana menimbulkan bau yang Ya, ada cukup bau. tajam? Ya, Nah, itu yang harus ramah lingkungan dimaksud di sini. ya. Ya, bagaimana caranya? Nanti ada kajian lagi untuk bagaimana PPA itu tidak berbau. Terus Pak, ke depan kita harus kajian penelitian dia punya air ininya itu, Iya, dia kena di air ke tidak air di masyarakat yang iya, biasa betul. gunakan itu. Karena dalamnya itu ada lubang-lubang yang keluar dari itu sampahnya. Iya, Itu betul. penting karena dari dulu sampai sekarang ini belum ada penelitian. Iya, Itu juga kita akan perkuat. iya, Eh, iya, betul. Nanti kita akan bersama-sama dengan dinas PU untuk merancang landfill. Ya, Bagaimana caranya supaya rembesan air sampah itu tidak mengalir ke sungai-sungai kecil, Iya. karena sungai-sungai itu dia akan mengalir ke rumah-rumah. ya. Nah, itu bisa beracun, berbahaya. B3 lagi. Nah, kita mau air rembesan dari sampah itu ada bak di situ, kemudian itu yang diolah. Bahkan di luar negeri itu sudah diolah menjadi air bersih. Iya. Air sampah berair Ya. bersih lagi. Atau paling tidak air itu bisa taruh ikan di situ dia hidup. Karena kalau taruh ikan di situ dia mati berarti racun. Oh, Itu ya, bisa ya. dites dari situ saja. Kalau mau melakukan penelitian sementara. Jadi kita tampung bikin bak, kemudian air itu terkumpul di bak, kemudian kita taruh ikan yang paling kuat itu kan ikan gabus atau ikan lele. Kita taruh saja. Kalau dia hidup berarti aman ini air. Tapi kalau dia mati berarti beracun. Begitu. Terus Pak, kita tidak punya AMDAL lagi. Iya, Itu. betul. Hmm. Nah, ini semua kita akan lakukan kajian. Rumah sakit harus punya AMDAL. Kemudian yang perusahaan-perusahaan besar, bengkel besar harus punya izin lingkungan. Yang keenam, penguatan pembiayaan dan kemitraan. Ya, tentunya kalau berbicara pembiayaan pasti kita butuh biaya besar. Tadi Pak Bupati bilang karena kita defisit tahun ini kita bayar utang tahun sebelumnya. Jadi kita mungkin tidak punya silpa ya, tidak ada silpa, sisa anggaran lebih. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah pulih kembali, sudah tidak efisiensi. Karena saya dengar Menteri Purbaya Keuangan bilang mudah-mudahan ke depan sudah normal, artinya tidak ada efisiensi. Pak Bupati bilang kita stop dulu pembangunan fisik yang besar-besar, kita pembangunan SDM dulu, itu bagus, pembangunan sumber daya manusia. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke tahap kelima. Tahap penyusunan strategi dan program. Untuk menerjemahkan kebijakan menjadi strategi operasional, maka strategi utama 1, pengurangan sampah. Ini kampanye pemilihan sampah ke rumah tangga, kita sudah bahas tadi. Program 3R, reuse, recycle. Fasilitasi bank sampah dan kompos. Nah, ini untuk mesin pengolahan kompos bisa kita minta CSR dari perusahaan, ataukah kita bisa mengusulkan untuk dapat DAK. Mudah-mudahan ini masuk dalam musrembang usulan ini. Karena kalau tidak masuk dalam musrembang nanti pemerintah pusat bilang mana usulannya. Tidak ada dalam dokumen musrembang. Nah, semua yang ada dalam musrembang kan diinput di SIPD kan? Siapa pengelola SIPD di sini? Bapeda. Nah, itu SIPD harus masuk. Karena itu dokumen perencanaan, tidak boleh fiktif. Kemudian yang kedua, penanganan sampah. Penambahan armada dan rute pengangkutan. Ini yang saya katakan tadi, nanti akan kita atur.
rute angkutan. Kita akan petakan supaya petugas itu tahu kewajibannya, ada jadwalnya. Rute-rute mana saja yang dilalui. Tidak boleh dia hantam sana, ada telepon dia lari ke sana lagi, tidak boleh. Harus manajemen pengelolaan sampah itu harus tertib. Pengembangan TPS 3R di distrik strategis. Kemudian peningkatan kualitas TPA, semi sanitary landfill, karena tidak boleh open dumping. Kemudian sistem retribusi berbasis layanan. Ini aplikasi. Jadi kalau retribusi berbasis layanan, Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak pungut ke rumah, kita mau kesadaran sendiri, mereka bisa bayar melalui aplikasi. Di transfer saja, apakah lewat menggunakan QRIS atau kita membuat softwarenya Starlink. Apakah semua di sini ada Starlink? Bisakah pengadaan Starlink ke depan Pak Kepala Dinas? Siap, Mah. Ada Iya. rencana mau pengadaan Starlink. dari Pemda Kabupaten. Iya. Setiap dinas itu pasti ada. Harus ada. Iya. Pasti ada ya. Heeh. Ya. Nanti kita sampaikan ke Pak Bupati bahwa Starlink itu penting karena itu sudah menjadi kebutuhan. Baik anak sekolah, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum pasti membutuhkan internet. Lebih bagus kita lupa jam tangan dibanding kalau kita lupa bawa handphone. Karena dulu itu kalau lupa jam tangan kita pulang ke rumah ambil. Tapi sekarang rata-rata sudah tidak mau pakai jam tangan. Itu lagi ya. So, karena sudah ada di handphone. Jadi gelan saja. Iya, di gelang saja sudah bisa. Ya. Jadi aplikasi itu penting, ke depan kita akan minta anggaran untuk aplikasi layanan. Ketiga, kelembagaan dan regulasi. Nah, ini kalau ada Perda atau Pergub dilakukan revisi terkait dengan persampahan. Kalau belum ada berarti kita akan mengusulkan inisiatif dari eksekutif. SOP, bukan SOPin ya, bukan SOP dimakan, ini SOP. Sistem operasional prosedur atau mekanisme pengangkutan dan pengelolaan sampah. Ini nanti kita atur Pak Kadis, kita akan lakukan kajian bagaimana formulasinya ini. Dan yang keempat adalah pembiayaan. Terdiri dari optimalisasi retribusi oleh Bapenda, kita harus kerjasama. Karena beda retribusi sampah rumah tangga, beda toko-toko, beda restoran, beda hotel, itu ada klasifikasi retribusi. Kalau rumah tangga mungkin 10.000, toko mungkin 15.000, hotel mungkin 25.000, perkantoran, apakah juga perkantoran dikenakan biaya retribusi? Kantor juga kan? Iya, kayaknya kantor. Oh iya. Mungkin dikecualikan Kalau FASOS, fasilitas sosial, misalnya gereja itu tidak bayar retribusi. Gereja, masjid, rumah ibadah itu tidak. Ya, fasilitas sosial. FASOS dan FASU. Sekolah juga bayar retribusi. Nah, kalau semua bayar ditertibkan oleh Bapenda, Badan Pendapatan, saya yakin PAD dari retribusi sampah ke depan akan signifikan jumlahnya, ya. Jadi sampaikan ke Pak Bupati bahwa tolong ditambahkan anggaran untuk pembuatan perda, rancangan perda, supaya dengan lahirnya perda maka akan melahirkan juga PAD baru. Seperti itu. Misalnya satu perda itu pemerintah bisa menyiapkan sekitar 300 sampai 400 juta. Di kabupaten lain itu seperti itu, satu perda itu menghabiskan anggaran 300 sampai 400 juta. Baik pemerintah daerah maupun DPR. DPR juga punya anggaran tersendiri. Dia punya anggaran untuk satu perda bisa menghabiskan 300 sampai 500 juta karena DPRD itu kan kolektif. Dia bisa pergi bersama-sama melakukan studi banding
Untuk ke Jawa saja satu orang bisa menghabiskan 40-50 juta untuk studi banding. Jadi memang besar biayanya. Kemudian kerjasama dengan swasta dan komunitas. Nah, kerjasama swasta seperti yang saya sampaikan tadi, bank. Kemudian perusahaan-perusahaan tambang galian C ada atau tidak di sini? Tambang galian C. Tambang galian. Swadaya atau masyarakat? Masyarakat. Iya. Ada ya? Oke, tambang galian C. Biasanya dari pihak ketiga Iya. langsung dipotong di keuangan. Oh, sudah ada ya? Ya, Ada retribusi. Oh. iya, Oh, langsung dipotong di keuangan. iya. Iya. Kemudian akses dana pusat, provinsi dan swasta. Nah, untuk dana pusat, kalau kita sudah punya perda, saya yakin untuk minta anggaran di pusat pasti dia akan perhatikan. Apalagi kalau Pak Bupati dengan Pak Kepala Dinas yang langsung datangi menteri, saya yakin karena mereka sekarang apapun yang diminta dari Papua itu biasanya jadi prioritas. Yang penting kita punya perda, karena kementerian selalu bertanya, apakah Bapak sudah punya peraturan daerah? Kalau dia bilang belum, terus apa dasarnya untuk memungut? Karena berindikasi pungli. Kalau kita pungut baru tidak ada payung hukum, itu pungli namanya. Oke, kita lanjut di tahap ke-6. Yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, penyusunan dokumen JEX Strada. Antara lain kondisi existing, artinya kondisi yang sekarang ini, kemudian permasalahan dan isu strategis, jadi kita menginventarisir semua masalah, kemudian kebijakan dan strategi, kita akan buat kebijakan-kebijakan apa dan strategi-strategi apa, itu bisa lahir dari FGD. Jadi nanti Pak Kadis kalau ada anggaran untuk tahun 2026, kita akan undang OPD terkait, kemudian masyarakat, seluruh stakeholder, pemangku kepentingan untuk berdiskusi tentang ini. Nah, semua notulen rapat harus ada agendanya, semua masalah itu diinventarisir. Kemudian nanti kita akan melahirkan kebijakan dan strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian masuk dalam program dan kegiatan 5 tahunan. Nah, ini sudah pasti akan masuk dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti itu di breakdown ke RKA, ya, rencana kerja anggaran. Baru setelah itu kita harus rutin melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Inspektorat sudah pulang ya, Bapeda ada? Bapeda ada. Oh ya, ini MONEF dilakukan per 3 bulan atau per semester? Biasanya 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, ini selalu ada ya MONEF. Nah, ini penting, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Bapeda juga biasanya. Iya. Selain inspektorat. Iya. Semua OPD biasa ada anggaran untuk MONEF. Itu dalam rangka mengevaluasi kalau ada hal-hal yang belum optimal terkait dengan kinerja, itu bisa dilakukan evaluasi. Saya lanjut ke tahap ke-7, konsultasi publik dan penyempurnaan langkah. Yang pertama melaksanakan FGD, ini yang saya sampaikan tadi, forum group discussion atau diskusi grup, mengundang masyarakat, elemen-elemen yang punya kepentingan dengan OPD terkait, termasuk anggota DPRK. Ini juga diundang karena mereka yang akan membuat perda, serta akademisi. Nah, akademisi seperti saya kan sudah hadir untuk kajian-kajian. Dan kedua, mengumpulkan masukan dan revisi dokumen. Nah, dari FGD akan ada masukan, kemudian ada dokumen-dokumen yang akan direvisi sesuai dengan kondisi konteks kekinian saat ini. Oke, saya lanjut tinggal sedikit tahap penetapan dokumen. Yang pertama, kita melakukan finalisasi dokumen berdasarkan masukan-masukan tadi, ya, FGD. Pengajuan untuk penetapan bupati melalui peraturan bupati atau keputusan bupati. Yang ketiga, penyampaian dokumen ke provinsi dan kementerian. Jadi kalau sudah ada
dokumen terkait dengan peraturan daerah, maka kita akan konsultasi ke provinsi dengan kementerian. Tahap ke-9 adalah sosialisasi dan implementasi program. Yang pertama, sosialisasi di distrik-distrik, kampung-kampung, dan di masyarakat. Itu harus disosialisasikan terus, dikampanyekan terus-menerus. Yang kedua, penetapan rencana aksi tahunan. Jadi kita akan membuat aksi setiap tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi ada target capaian kinerja. Yang ketiga, pelaksanaan program pengurangan dan penanganan sampah. Nah, ini juga merupakan satu dokumen penting. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Jadi yang pertama, menyusun laporan capaian tahunan, kemudian evaluasi program, dan pembaruan data timbulan yang sering timbul, kemudian penyesuaian strategi sesuai kondisi terbaru. Nah, kalau dokumen ini tahap-tahap 1 sampai 10 sudah dilakukan, maka kita sudah bisa mendorong draft atau rancangan peraturan daerah terkait dengan lingkungan hidup dan persampahan. Nah, kalau kita sudah dorong ke DPR, maka DPR lah yang membahas. Jadi bolanya sudah di DPR. Kita tinggal memantau, Pak Bupati bisa lobby ketua DPR, anggota DPR supaya mempercepat proses lahirnya peraturan daerah tersebut. Nah, itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan tahun 2026 apa, 2027 apa, 2028 sampai periodisasi Pak Bupati itu harus tuntas. Siap. Siap? Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke moderator supaya tidak mengantuk. Ya, ada yang sudah ngantuk-ngantuk. Supaya tidak mengantuk, silakan buka Bapak